Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Putra Jotiel Givari dari nomor absen 20. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita memasukkan sebuah program dengan tanggal, bulan, serta tahun. Lalu dia itu akan memunculkan outputnya itu hari. Nah, tetapi di sini kita menggunakan dengan metode Zeller Concrete. Lalu header yang digunakan adalah header IOStream. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita lakukan seperti berikut. Seperti ini, kita klik include. Di sini include IOStream digunakan sebagai header utama dalam sebuah pemrograman, di mana dalam include IOStream sendiri headernya itu kita masukkan in, out, dan juga handle. Lalu kita masukkan. Nah, di sini using namespace std. Kegunaannya sendiri untuk program akan memberitahukan kepada kita sebagai compiler kalau misalkan file atau class yang kita gunakan itu terletak pada akan disimpan ke using namespace std. Lalu berikutnya yaitu adalah int main. Nah, di sini int main berguna untuk sebagai fungsi utama dalam sebuah pemrograman. Lalu kita masukkan. Nah, di sini kita menggunakan tipe data integer untuk tipe data integer D, M, Y, K, J, H. Di mana tipe data integer ini digunakan pada saat kita untuk menghitung suatu operasi bilangan untuk menghitung dengan datanya itu adalah bilangan bulat. Lalu kita masukkan. Nah, di sini kita menggunakan cout. Arti cout di sini seperti mencetak di bagian masukkan tanggal DD, MM, YY. Di bagian cout ini akan ditampilkan di bagian layar input di bawahnya. Lalu setelah itu kita masukkan yang namanya in. Nah, di sini kegunaan in-nya itu untuk meminta kepada kita yaitu sebagai compiler untuk memasukkan data-datanya seperti tanggal, bulan, serta tahun. Lalu setelah itu kita gunakan pernyataan kondisi yang dimana
Oke, di sini kita menggunakan pernyataan kondisi. Kalau misalkan if, dia itu dalamnya ada syarat-syaratnya seperti berikut. Kalau D-nya itu kurang dari 1 atau D lebih dari 31. Atau lagi, kalau misalkan dia itu M, dia akan mengecek apakah nilainya itu 2 operator dan lalu D lebih besar dari pernyataan kondisi berikut yang dimana Y pembagian sisanya 4, dia akan mengecek apakah hasilnya 0 dan operator dan. Setelah itu dan ini akan membandingkan akan melakukan program lagi di sini yang dimana Y sisa pembagiannya 100 tidak sama dengan 0 atau Y sisa pembagian atau modulus 400 dia akan mengecek apakah 0. Setelah itu dia akan lanjut ke bagian sini atau M apakah sama dengan nilainya 4 atau M sama dengan apakah sama dengannya 6 atau M apakah sama dengan 9, M apakah sama dengan 11, operator dan D lebih dari 30. Setelah itu kita akan memasukkan yang namanya cout. Kita akan memasukkan cout itu Nah, ini artinya kalau misalkan pernyataan kondisi ini sesuai, maka dia akan menampilkan cout, dia akan mencetak tanggal tidak valid. Handle, dia berfungsi untuk sebagai menurunkan kata tanggal tidak valid ini satu baris di bawahnya, satu kompetitor di bawahnya. Lalu setelah itu kita akan memasukkan else, buka kurung, dimana dalam else ini kita memasukkan sebuah kondisi lagi kalau misalkan dia itu nah di sini kondisinya itu if kan else itu kan sebuah kayak alternatif gitulah. Kalau misalkan ini tidak sesuai maka dia akan menjalankan bagian else, di mana di bagian else ini ada kondisi lagi seperti berikut. Nah, di sini artinya kalau misalkan dia tuh if, dia tuh sesuai, kalau dia tuh sesuai tuh maka programnya itu akan menghitung M sama dengan M tambah 12. Nah, setelah itu kita masukkan Y kurang. Nah, di sini kita masukkan yang namanya K sama dengan Nah, di sini kita itu menggunakan suatu fungsi yang dimana kalau K itu salah satu dari cara metode dari Zeller Concrete yang dimana K sama dengan Y sisa pembagian sama dengan 100. Lalu setelah itu kita akan memasukkan Y. Nah, di sini J-nya itu sama dengan Y dibagi per 100. Lalu setelah itu kita masukkan H. H itu sama dengan
Nah, di sini artinya H dia tuh akan menghitung sebuah D yaitu tanggal ditambah 13 dikali bagian M bulan ditambah plus 1 per 5 plus K plus K dibagi 4 tutup kurung, setelah itu plus ditambah J buka kurung 4 tutup kurung kurang 2 dikali J tutup kurung, lalu sisa pembagian atau modulus sama dengan 7. Setelah itu kita akan menggunakan bagian if lagi. Nah, di sini if kita akan melakukan penyataan kondisi lagi dengan H apakah sama dengan nilai 0. Kalau begitu, kalau iya dia akan mencetak satu handle. Setelah itu kita akan menggunakan else if. Di sini artinya else if. Kalau misalkan if-nya ini tidak memenuhi, maka dia akan ke bagian else if, di mana H dia akan mengecek lagi apakah nilainya itu salah, maaf. Ini satu. Nah, apakah H itu sama dengan 1? Kalau iya, maka si out dia akan mencetak minggu. Handle dia akan menurunkan compiler minggu ini di satu baris ke bawah. Setelah else if, kita akan menggunakan yang namanya lagi yaitu else if lagi. Nah, di sini kalau misalkan dia tuh tidak termasuk juga di bagian sini, maka dia akan menjalankan program else if lagi di bawahnya. Dengan H dia akan mengecek apakah nilainya sama dengan 2. Kalau misalkan iya, maka si outnya akan menampilkan Senin. Lalu handle ini dia akan menurunkan Senin ini di satu baris di bawahnya. Kita akan melakukannya seperti ini. Nah, di sini else if lagi, dia akan mengecek hanya itu apakah nilainya 3. Kalau misalkan iya, dia akan mencetak Selasa. Handle-nya itu untuk mengatur tulisan ini akan turun satu compiler di bawahnya. Lalu setelah itu kita akan melakukan else if lagi. Nah, di sini kita akan menggunakan pernyataan kondisi lagi yaitu else if sama dengan else if yaitu H dia akan mengecek apakah nilainya 4. Kalau misalkan iya, dia akan si out, dia akan mencetak Rabu. Setelah itu kita akan memasukkannya lagi else if. Nah, else if dia akan mengecek kondisi lagi. Kalau misalkan sebelumnya itu kan seandainya jika ia tidak sesuai, maka dia akan menjalankan program else if di mana H dia akan mengecek apakah nilainya 5. Kalau misalkan benar, maka dia akan mencetak
Kamis, yang dimana handle-nya itu satu barisnya itu turun satu compiler di bawahnya. Setelah itu kita kopas aja di sini ya. Nah, oke, di sini di sini di bagian else if dia akan mengecek kondisi lagi untuk di bagian yang terakhir. Kalau misalkan dia tuh ininya tidak berhasil juga, maka dia akan mengecek kondisi yang terakhir dengan hanya itu dia akan mengecek apakah nilainya itu 6. Kalau misalkan nilainya benar 6, maka dia akan mencetak Rabu handle. Setelah itu kita akan melakukan proses running memory. Oke, sepertinya ada yang salah di bagian baris ke-7. 7 di bagian M11 D30. M11 sebentar. Maaf sebelumnya, di sini saya kelupa dengan menambahkan rumus. Enggak. Maaf ya teman-teman, ada yang salah mungkin di bagian mana ya. Di bagian T30. T30 itu di sini. Coba kita lihat dan
Oke, jadi kalau misalkan kita masukkan tanggal 08, terus bulannya itu 02, lalu tahunnya itu adalah 2020. Nah, maka dia akan menampilkan CO-nya itu adalah hari Sabtu. Artinya program berhasil. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kalimat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.